Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, orang tua, siswa, anak-anak kita generasi muda bangsa yang hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Budi Susilo. Saya dari SMP Negeri 1 Cepiring di sebuah kota kecil Kendal, Jawa Tengah. Mari Bapak Ibu, orang tua, anak-anak kita yang hebat, sejenak kita berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita bersama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat atau membahas bersama-sama Bapak Ibu tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu, mari kita refleksi sejenak. Apa yang sudah kita harapkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah memikirkan apa yang sebenarnya kodrat mereka? Apa yang sudah kita lakukan pada mereka? Sekolah apa yang sudah kita pilih untuk mereka? Sebenarnya itu sudah sesuai dengan kodrat mereka? Ataukah sebenarnya adalah harapan-harapan dari kita orang tua? Bapak Ibu, pasti sebagian dari kita mengharap anak-anak kita kelak menjadi seorang dokter misalkan. Atau menjadi seorang pengusaha sukses misalkan. Ataukah menjadi seorang tentara. Atau yang lain. Yang jadi pertanyaan kita, apakah anak itu yang kita harapkan menjadi seorang dokter, apakah itu memang cita-cita mereka? Pernahkah kita mengajak mereka untuk bicara, mau jadi apa? Karena sebenarnya belajar adalah pendidikan untuk menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan sebagai goal setting kita sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman. Karena anak lahir ke dunia bukan sebuah kertas kosong yang bisa kita coret-coret dan kita arahkan untuk menjadi apa kelak. Tetapi anak lahir ke dunia adalah dia sebenarnya sudah memiliki samar-samar gambaran apa yang dia sebenarnya kodrat alamnya menjadi. Tugas kita melalui pendidikan adalah menebalkan kodrat alam tersebut. Kemudian pendidikan juga menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan sehingga tumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Kiai Hajar Dewantara telah menggariskan prinsip pendidikan bagi anak-anak kita. Beliau sangat konsen kepada pendidikan anak-anak bangsa sejak dari PAUD, sejak dari masa usia dini hingga dewasa. Bahwa belajar adalah sesuai dengan kodrat alam. Diibaratkan oleh Bapak Kiai Hajar adalah seolah-olah seorang petani yang menanam buah nanas. Apakah mereka pernah berharap untuk tumbuh menjadi buah singkong misalnya? Enggak kan Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian kedua adalah belajar sesuai zaman. Tidak mungkin kita memaksakan pemikiran kita, alur pemikiran kita, atmosfer pemikiran kita di apa istilah saya, dicekokkan kepada anak-anak kita untuk sesuai dengan apa yang di zaman kita. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba. Yang keempat, konsep patra triloka harus kita tanamkan kepada anak-anak. Yang berikutnya adalah bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya patra triloka itu dikembangkan menjadi sebuah nilai-nilai dasar makna pendidikan untuk menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan goal setting yang sudah kita lihat tadi. Kemudian yang terhormat Bapak Iwan Sahril itu dengan cerdas menganalogikan pemikiran Bapak KHD bahwa pendidikan itu ibaratnya sebuah tata surya yang bergerak. Anak terus berkembang, anak terus tumbuh sesuai dengan orbitnya, bergerak di orbitnya. Tidak pernah bumi mengambil alih orbit Mars misalnya. Kemudian masing-masing planet itu bergerak pada sumbunya terus menerus. Ya. Semua telah diatur dan nilai-nilai tadi menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu yang terhormat, kita tahu konsep tentang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Bahwa sebenarnya pengajaran itu adalah merupakan bagian daripada
pendidikan. Dan pendidikan adalah merupakan bagian dari kebudayaan. Di mana ujungnya adalah peradaban atau civilized. Nah, dari pengajaran, dari pendidikan, dan kemudian kebudayaan itu harapannya adalah kita mampu menciptakan generasi muda yang beradab atau civilized children. Bapak Ibu yang terhormat, ada banyak pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh di dunia tentang pendidikan. Ada tokoh-tokoh dari Barat seperti Froebel, kemudian Montessori. Ya. Mereka semuanya mengedepankan bagaimana pendidikan anak pada usia dini. Tetapi ternyata sebenarnya kita bisa melihat pada konsep yang dikembangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sudah merangkum, sudah mengakomodir pendapat dari Froebel dan Montessori. Di mana di sana dikatakan bahwa sudah merupakan kodrat dari alam bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi, sudah dibikin samar-samar oleh Sang Maha Among atau Tuhan Yang Maha Esa dengan alat-alat yang bersifat mendidik bagi anak. Tadi kami kembali, tugas kita adalah menebalkan apa yang sebenarnya menjadi kodrat anak itu yang samar-samar menjadi lebih jelas. Tujuan pada pendidikan kita ke sana adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dengan 6 pilarnya. Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Dan kita harus punya pemahaman bahwa keenam pilar daripada profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan. Tidak bisa salah satu pilar tersebut tidak dilaksanakan. Maka keenam pilar profil pelajar Pancasila itu adalah harus terlaksana dan menjadi sebuah kesatuan. Bapak Ibu yang terhormat, perlu pemahaman mendalam tentang mana pembelajaran dan sebagainya sudah kami sampaikan di depan. Sebagai garis bawah, Bapak Ibu yang terhormat, pandangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang lahir dan besar di bumi ini, bagaimana bahwa pendidikan itu menuntun kita kepada sebuah pemahaman bahwa kodrat alam dan kodrat zaman serta pendidikan yang menghamba itu adalah akan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami tegaskan, kita tidak perlu mengadakan barang tiruan jika kita memang sudah mempunyai barang tersebut. Artinya kita tidak perlu mencari pendapat dari para tokoh di luar sana kalau ternyata sebenarnya adalah apa yang sudah disampaikan oleh putra bangsa Indonesia sendiri sudah mengakomodir hal tersebut. Terima kasih, itu sedikit ulasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk anak-anak bangsa kita bisa membuahkan hasil yang luar biasa untuk lahirnya generasi emas 2045. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.